Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini guys, hari ini kebetulan dapat CS atau penumpang dari Sumatera Barat. Nah kita sebut Sumatera Barat. Kebetulan lagi jenguk anaknya yang lagi magang ya, selesai kuliah lagi magang. Kebetulan anak itu di daerah Depok. Ini udah selesai. Saya mau nganter ke airport Bandara Soekarno-Hatta. Ini apa ya, bapak-bapaknya mau cita-cita tentang taksi online. Nah ini bapaknya nih, selama ada Grab di Jakarta, nah kita ngomong Grab aja lah, karena kan saya di aplikasi Grab. Ada nggak Pak yang kurang nyaman apa gimana gitu selama naik Grab gitu? Apa atau ibu yang kurang nyaman apa gimana? Atau mungkin anak ibu yang kurang nyaman pelayanan mitra-mitra kita, teman-teman saya, sesama pejuang-pejuang keluarga, sesama driver sama supir di jalan. Nah ini sekedar buat edukasi aja, sekedar buat masukan aja. Apa-apa mungkin pelayanan dari kita sesama driver online, apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus kita lakukan buat kenyamanan, keselamatan para pengguna taksi online, khususnya di aplikator-aplikator yang lain. Kan banyak aplikasi-aplikasi. Ayo monggo, ibu dulu atau bapak dulu, silakan. Saya dulu. Ya. Terima kasih Pak. Kerasa dikit Bu ngomongnya Bu. Ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Kemarin Ya. anak saya pulang malam, jadi naik Grab. Ya. Pas di tengah jalan, yang bawa Grab itu nanya dari mana, mau ngapain di sini. Nah, terus cerita-cerita dengan panjang lebar. Sopir Grab tuh ngomong, saya nih mantan narkoba katanya. Jadi sudah menikah, hamil duluan, tapi sekarang udah cerai. Saya sudah, mau nggak kamu sama saya? Nah harusnya yang kayak gitu-gitu tuh Jadi, sesama enggak, sebentar Bu. Harusnya yang begitu-begitu tuh harusnya nggak perlu diceritakan lah. Itu kan aib aib sendiri ya. Nggak perlu diceritakan, nggak penting juga. Dan penumpang atau customer service nggak mau tahu juga gitu loh. Kenapa hal-hal yang kayak gitu diceritakan? Nah sekarang kan pindah ke aplikasi, mungkin dari aplikasi player mungkin ada proteknya buat selamatnya. Nah kalau dari pihak aplikasi Grab ini ada layanan baru namanya Audio Protect. Jadi selama perjalanan kita itu direkam Bu, direkam. Nah saya lanjutin yang keluhan anak ibu tadi, apa aja Bu? Ya takutlah dia dengar Pak. Ya. Pas dibilang mantan narkoba, Ya. ketakutan, namanya anak gadis malam-malam kan Pak. Ya betul. Nah, dibilang lagi mau nggak sama saya. Kayak cerita jemputan lagi, berapa dijemput katanya. Iya. Bahasa Minang ya kan. Nah, Iya. anak saya udah banyak ngomong, diam aja karena takut. Tapi untunglah pas dekat-dekat langsung aja anak saya turun. Jadi makanya saya bilang udah, ke depan kamu hati-hati naik Grab, lihat-lihat dulu sesuai yang Pak sampaikan tadi kan. Betul. Nah, ada ciri-ciri yang Pak sampaikan tadi. Nah, Terus ada lagi naik sekali lagi dengan bapak, kasar aja bawaannya. ya. Jadi anak saya tuh jadi bengong. Enggak ada manisnya gitu. Oh gitu. Nah, jadi mungkin entahlah bawaan bapak tuh, kali nggak ngerti juga saya Pak. Siapa tahu bapak tuh sakit tensi, bisa juga kan. Tensinya lagi naik kan. Tapi kan dengan sebab seperti itu akhirnya kan anak-anak gadis, betul Pak. Anak-anak gadis sekarang kan kalau pulang malam akhirnya kan bisa jadi takut, apalagi dia baru di sini kan. Ya betul. Nah itulah, jadi untuk kedepannya yang bapak sampaikan tadi, yang buat Grab nih ya, yang pertama nggak usah cerita panjang lebar lah. Betul. Udah, Pak, ya. Ya nggak perlu, ya nggak usah lah. Ya. Lebih baik diam lah. Lebih baik diam aja. Ya, Yang lebih baik penting diam. tugas kita apa, ngantarin Betul. pelanggan gitu. Ya karena kan, Ya kan? betul, karena kan kalau kita banyak ngomong kadang-kadang kan kita nggak tahu hati penumpang, hati orang kan kita nggak tahu lagi ada masalah atau lagi ada apa, kita kan nggak tahu. Ya makanya kan jangan banyak Banyak cerita. cerita apa. Nah kita nggak tahu lah, mungkin lagi ada masalah keluarga, lagi ada masalah kerjaan, apalagi masalah di sekolahannya. Ya kan kita kan nggak tahu, makanya lebih baik diam lah, ngomong seperlunya aja, nanya seperlunya aja, itu lebih baik lah gitu kan. Kita harus menjaga privasi orang, betul. Apalagi Bu?
Ayo. Apalagi anak gadis kan sendirian Pak Iya malam-malam. iya betul. Pas dibilang mantan narkoba ya takut lah dia kan Pak. Ya Nah, betul. jadi untuk ke depan para Grab ini yang bawa mobil Grab ini nggak usah banyak cerita lah. Nah. Kayak nakut-nakutin kan juga ada. Akhirnya orang kapok jadinya Pak, ya kan? Betul, betul. Kapok Nah, ini- jadinya Pak. Sebenarnya yang nyaman juga ada banyak. Betul. Nah ini kebetulan aja yang ketemu ya seperti ini kemarin pas lagi sialnya ya kan. Iya, iya, iya. Nah itulah anak saya anak gadis baru kesini pula Pak. Istilahnya baru belajar. Betul. Ya kan, pas naik ketemu Grab seperti itu jadi mendung-mendung dia takut Pak, wah gawat juga ini katanya kan, takut naikin mobil narkoba, mantan narkoba katanya kan, cemas dia kan. Nah ya kadang-kadang ya disayangkan aja lah ya. Kenapa harus cerita begitu Iya. gitu loh? Itu kan sama aja aib sendiri Sebetulnya nggak perlu. diumbar gitu kan. Nggak bagus juga gitu loh. Ngapain gitu loh? Harusnya kan namanya aib sendiri harus ditutup rapat, orang nggak boleh tahu. Nah ini sekedar tip aja ya Bu ya, buat apa ya, mungkin orang daerah atau yang belum begitu memahami aplikasi, belum tahu cara-caranya. Ini saya kasih tip sekedar lebih baik kan antisipasi ya, Iya. sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul ya Bu ya? Ya. Nah kalau seandainya namanya kaum hawa ya, kaum hawa kan sekarang apa ya, lebih baik mencegah lah sebelum terjadi. Nah ini buat kaum hawa ya, khususnya kaum hawa yang memang menggunakan aplikasi taksi online. Nah kalau naik malam, kalau memang supir yang benar, itu biasanya kan ada lampu pintu. Jadi kalau pintunya dibuka, lampu dalam mobil itu, lampu interior mobil itu kan otomatis nyala. Iya. Di depan juga nyala, di lampu tengah juga nyala. Nah, kalau sebelum naik, kalau seandainya nggak nyala, nyalain aja, dicek aja di bangku belakang, dicek aja, takutnya ada orang atau dia bawa temen. Oh. Nah, dicek aja nggak masalah. Iya. Nah, terus pastikan juga kalau model itu kan di situ ada foto profil supirnya. Iya. Itu diklik, itu nanti jadi gede fotonya. Iya. Nah itu disamain sama muka orangnya. Nah kedua, pastikan jenis kendaraannya atau jenis mobilnya atau plat mobilnya sesuai nggak dengan aplikasi. Iya. Nah, dan yang ketiga ini lebih penting lagi, kalau seandainya supir atau driver itu beralasan, maaf ibu atau bapak, hari ini saya pakai mobil ini, platnya ini, karena mobil ini lagi di bengkel. Nah, pihak aplikasi itu sebenarnya nggak rekomen atau nggak apa ya, nggak dianjurkan lah ya. Di aplikasi kan udah ada, kalau seandainya mau ganti mobil, di aplikasi udah ada cara-caranya mau ganti mobil, biar besok udah di aplikasi udah nongol platnya, jenis mobilnya apa. Nah kenapa butuh 3 atau 4 jam baru bisa diganti? Karena mobil itu harus dicek dulu dari pihak aplikasi, dicek dulu di Samsat, mobil ini bermasalah enggak, platnya sesuai enggak, punya milik siapa, ya kan? Ada semua nanti kalau udah mobilnya nggak bermasalah, pajaknya hidup, nggak ada masalah segala macam, terus ada surat kuasanya kalau memang mobil itu milik orang lain, nanti udah begitu oke. Nah nanti harus foto mobil seluruhnya, kelihatan plat mobilnya. Nah nanti terakhir si drivernya itu, si supirnya harus foto megang STNK di samping mobil. Kalau udah oke semua, besok pagi udah nongol. Nah itu, nah mungkin ya buat sekedar tip, kalau seandainya naik mobil, pesan taksi ya, khususnya Grab lah atau taksi online yang lainnya, kalau seandainya drivernya bilang mobilnya lain atau jenis mobilnya lain, jangan mau naik, karena pihak aplikasi itu nggak rekomen hal-hal yang kayak gitulah. Maka nanti buat antisipasi, takutnya kendaraan itu nggak sesuai di aplikasinya buat dipakai buat kejahatan. Nanti kan ujungnya repot. Di pihak aplikasi ini
yang terdaftar di aplikasi mobilnya ini, jenisnya ini, platnya ini, drivernya ini, kok tiba-tiba mobilnya jenisnya lain. Nah, nanti kan yang punya mobil nanti kesangkut juga urusan kriminal. Pihak Grab pasti mendampingi kalau seandainya ada masalah atau tindak kriminal dari para drivernya. Nah, misalnya kayak saya sering ngalong, istilah ngalong tuh narik malam ya. Kalau seandainya mobil itu berhenti lama atau macet di jalan tol, saya pasti ditelepon dari operator Grab memastikan saya dan penumpang itu nggak kenapa-napa, antisipasi takut kenapa-napa di jalan, pasti ditelepon. Ditelepon. Kenapa Pak? Ini kok di sistem kami Bapak berhenti lama, ada masalah apa? Makanya kan satu, pihak aplikasi memastikan para mitranya, para drivernya selamat di jalan. Keduanya memastikan penumpangnya atau customer service itu tidak apa-apa di jalan. Biasanya gitu. Kan kedeteksi di layar monitor itu kedeteksi ini mobil ini kok lama berhentinya, kenapa gitu. Kadang-kadang macet kan, saya telepon, iya macet gitu ya, macet. Terus dia nanya lagi, gimana Pak perjalanannya, apa penumpangnya atau customer service-nya udah diantar dengan nyaman, selamat sampai tujuan, pasti gitu nanya dia, pasti. Nah itu sekedar tip-tip ya buat orang-orang daerah memang yang belum tahu Jakarta atau belum kenal Jakarta. Nah ini sekedar tip aja ya kan, buat antisipasi lah, karena kejahatan itu kan bukan dan niat dan pelakunya ya kan, ada kesempatan. Makanya kita sebagai orang tua harus belajar juga tentang aplikasi, tentang kita juga harus ngasih tahu ke anak kita, apalagi kalau ibu sama bapak kan punya anak perempuan ya kan, yang belum kenal Jakarta kan, lebih baik berhati-hati, lebih baik nanya-nanya ke orang yang paham tentang aplikasi, yang sering menggunakan taksi online. Nah apalagi bapak nih, pernah nggak ketemu supir kayak saya Pak? Tidak ada. Baru pertama kali ini? Baru ya Pak? Pertama kali ini Pak. Baru, saya juga baru Pak. Baru gila. Baru ini. Baru ya. Nah ibu nih apalagi Bu, sekedar masukan buat pihak aplikasi juga nih, khususnya saya nih sebagai supir atau sebagai driver online, apa yang harus ditingkatkan dari saya, dari teman-teman saya, dari mitra-mitra di luar sana, khususnya pihak aplikasi online yang lain, apa yang harus ditingkatkan, kenyamanannya atau gimana gitu, cara pelayanannya lah, ya kan? Bagus Pak, bagus. Nanti Bu. saya kasih bintang 5 Pak. Makasih Pak. Nah apa yang harus ditingkatkan? Iya. Ayo Bu. Kayaknya udah cukup Pak, cuman kebetulan aja kemarin kali itu. Oh gitu ya, Mungkin melihat anak gadis saya agak manis kali mungkin. Ya ibunya aja cantik, pasti anaknya cantik. Dimain-mainin. Nah gitu kan. Mungkin itu yang bawa mobilnya nggak juga serius kali, cuman kan karena anak gadis kali Pak, itu kan dia merasa takut aja. Ya. Saya rasa itu orang udah bilang macam-macam yakin saya. Ya. Dia kan tahu juga tuh kali Pak aturannya kan. Mungkin mainin aja kali, tapi karena anak gadis ini istilah di mana sendiri malam tuh ya otomatis takut lah Pak. Ya pasti takut Itu aja lah. sebenarnya. Namanya anak perempuan udah Ya. pasti takut lah. Semua ya. Sekarang apalagi saya Bu. Saya itu kan sering narik malam. Sama Bu. Kalau saya narik malam, saya takut sama penumpang. Penumpang juga berpikiran hal yang sama. Penumpang pasti takut sama driver juga. Sama Bu, sama. Kenapa ya? Namanya kejahatan kita nggak tahu. Iya. Yang penting kita antisipasi, mencegah sebelum terjadi kejahatan, kita bersikap gimana lah gitu kan. Nah makanya saya sebenarnya dulu ya sebelum di Grab kan saya tuh basicnya memang kerja di hotel. Iya. Namanya di hotel itu kan hospitality, Iya. pelayanan, bekerja di bidang jasa. Iya. Sama halnya saya narik driver online, sama. Kita bergerak di bidang jasa, kita bergerak di bidang pelayanan, ya kan? Gimana caranya melayani orang, gimana caranya orang itu nyaman sampai tujuan. Itu kalau kita memang kerja di pihak aplikasi transportasi umum, khususnya di taksi online, sama. Intinya
kita gimana caranya melayani orang dengan baik dan benar. Orang itu merasa nyaman, merasa puas gitu aja. Ya kan? Ayo apalagi Bu? Saya Pak, saya tidak pernah naik Grab, Ya. naik Gojek yang kayak bapak nih sebenarnya. Oh gitu ya Pak? Iya. Sama aja Pak. Nah, kita Ini uang Palembang lagi. ya sama. Sebenarnya. Sebenarnya kita bukan di sini, mohon maaf, bukan maksud saya menggurui, bukan maksud saya sok tahu, ini sekedar edukasi aja ya. Iya. Edukasi mungkin buat pemirsa YouTube saya yang memang lihat YouTube ini kan, ini sekedar rekomen gimana caranya antisipasi buat kedepannya biar kita tuh lebih apa ya, nyaman, aman naik kendaraan taksi online. Tadi saya lihat tuh bapak baru naik itu Pak. Ya. Mukanya agak sadis, tapi orangnya baik. Orang Palembang. Orang Palembang. Gitu ya. Lebih baik ini Pak. Kadang-kadang ya apa ya, fisik itu kadang-kadang nggak menjamin Pak. Nggak menjamin, ya kan. Kadang-kadang orang yang Ada juga Pak pura-pura. iya betul juga. Kan tergantung kitanya Pak, tergantung kitanya, ya kan. Apalagi Pak? Ya lah, sama lah Pak. Bapak bawa mobil, kami penumpang kan. Ya. Kalau kita sudah bicara nyambung kan baru tahu yang sebenarnya kan, Pak. Betul. Mudah-mudahan yang keluar tuh sesuai yang di dalam gitu. Nggak dibuat-buat dengan Pak. Ya betul. Kayaknya kasar kan Bu, seram kayak saya kan juga tuh Pak. Tapi Ya. setelah kita bicara ngobrol kan rasanya enak gitu. Ya. Apalagi kita sama-sama orang Palembang. sudah ketemu. Tapi kayaknya nggak boleh bawa suku Bu, karena itu kan kalau kita bawa suku itu kan global, karena kan tidak semua orang apa ya, orang seberang itu kan semua begitu. Ada juga mama kan nama yang kita sebut oknum ya. Ya. Sebenarnya sih sebenarnya pada baik lah. ya sebenarnya simpel aja Bu. Sebenarnya gini ya, kalau memang kita bawa mobil ya harusnya kita berpikir ya kan, oh ya kita bawa penumpang atau berapa orang di dalam mobil, berarti kan kita bawa nyawa orang. Iya. Ya kan sebenarnya kalau bawa mobil itu kuncinya gampang kok. Kalau kita bawa mobilnya kita ngerasa sendiri nyaman bawa mobilnya, yang kita bawa, yang kita anterin pasti merasa nyaman. Iya. Betul nggak Bu? Ya. Kalau bawa mobilnya besok sana besok sini geruduk kan apa ya, penumpang aja nggak nyaman, gimana? Yang ada nanti isi perutnya keluar semua. Ya kan? Mabuk ya. Betul, ya kan? Sebenarnya apa ya? Kalau siapapun yang saya antar, udah saya anggap orang tua saya, nenek saya, kakek saya, ibu saya, adik saya. Kenapa? Selama di perjalanan, keselamatannya, kenyamanannya itu tanggung jawab supir, tanggung jawab driver, Iya. ya kan? Selama kita perjalanan, semoga selamat, nyaman sampai tujuan, kan begitu kan? Iya. Nah itu kalau yang memang benar-benar apa ya, paham dan mengerti profesi kita. Ayo apalagi sebelum channel ini saya tutup, Cukup. cukup ya? Pak, ya. Nah, satu kata buat driver online dari Bapak dulu. Satu kata aja. Satu kata Dari Bapak buat taksi online. Semoga maju. semoga maju. Oke gitu aja. Sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya.